Nara. Pemirsa Intens Investigasi, seperti bola salju yang menggelinding tanpa arah. Kata itulah yang seolah pas untuk menggambarkan situasi yang sedang dihadapi Inara Rusli lantaran tindakannya yang diduga bermain api dengan suami orang lain. Seperti kita ketahui bersama, Inara harus kembali menguji keberaniannya saat dilaporkan oleh Wardatina Mawa ke Polda Metro Jaya dengan laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Lantas, benarkah hari ini Inara akhirnya datang memenuhi panggilan pihak kepolisian? Karena sebelumnya, Inara Rusli meminta penundaan untuk hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya disebabkan kondisi fisiknya yang menurun. Seperti apa pernyataan pihak Inara dan kuasa hukumnya setelah Inara diperiksa polisi? Kontras dengan ketegaran hati Inara saat menghadapi pemeriksaan. Di hari yang sama, Wardatina Mawa justru tampak asik berkumpul dengan deretan pesohor tanah air di saat Inara tengah berjuang menghadapi tekanan hukum di Polda Metro Jaya. Lalu, di tengah permasalahan ini, benarkah ada sebuah harapan besar dari pihak Inara yang tak ingin diceraikan oleh Insanul Fahmi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, ketegangan hukum yang melibatkan Inara atas laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang dilaporkan oleh Wardatina Mawa tampaknya memasuki babak yang kian krusial. Bagaimana tidak? Kehadiran Inara di Polda Metro Jaya siang tadi seakan menjadi titik penting dalam mengurai benang kusut dari kasus yang tengah menghadangnya. Jika beberapa waktu lalu, Inara sempat absen memenuhi panggilan pihak kepolisian. Dan menurut kuasa hukumnya, kondisi kesehatan Inara yang menurun menjadi alasan kliennya absen memenuhi panggilan kepolisian. Lantas, bagaimana dengan siang tadi saat Inara akhirnya datang dan memenuhi panggilan pihak Polda Metro Jaya? Seperti pernyataan pihak Inara dan kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan di hadapan penyidik, apakah dengan kehadirannya di Polda Metro Jaya sekaligus menepis kabar bahwa ia dianggap tidak menghormati proses hukum? Kondisi Inara yang sakit kemarin udah sembuh, Pak? Udah sehat ya. Oke. Kak Inara mana? Pemeriksaan di mana, Kak? Apanya yang bagaimana tadi? Tadi mungkin berapa pertanyaan, Kak? Satu-satu. Kita jangan santai, woi, santai. Mbak, berhenti dulu, Mbak. Mbak, berhenti dulu, Mbak. Berhenti dulu, Mbak. Berhenti dulu, bentar. Kita juga kasih, Mbak. Bentar, Mbak. Bentar, Mbak. Tadi pemeriksaannya mungkin berapa pertanyaan? Oh, nggak ngitung tadi ada berapa pertanyaan? Ya masih sama yang kemarin. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar. Doanya aja supaya. Bang, HP itu, HP lah. Sorry. Iya, Pak. Pertanyaan masih sama. Pertanyaan masih sama. Bentar, Mbak. Pecah nih, Kak, nih. Pak sedikit kemarin Pak, perihal postingan Kak, kemarin. perihal postingan Insanul. Insanul gimana, Kak? perihal CCTV gimana Kak Ina? Bentar. Alhamdulillah barusan sudah selesai ya pemeriksaan dari jam 10 pagi pemeriksaannya dengan sekitar 28 pertanyaan. Pertanyaannya itu sama aja ya, kurang lebih dengan pemeriksaan waktu pertama itu sebagai klarifikasi. Jadi pertanyaannya sekitar itu aja dan Inara juga menjawabnya juga alhamdulillah dengan lancar, dengan apa adanya, nggak ada yang ditutupi, nggak ada yang dikurangi, nggak ada yang dilebihi, dan sesuai dengan pemeriksaan awal. Pembuktian sudah kita serahkan, sudah kita serahkan dan sudah ada serah terimanya. Tadi sudah ditandatangani oleh Inara dan penyidik. Ya, untuk saat ini dari hasil BAP sama lah waktu saat klarifikasi maupun sekarang udah next sidik di BAP bahwa memang pernikahan itu memang secara agama itu ada. Ya kan? Kedua, memang mereka tidak melakukan hal yang hubungan intim seperti suami istri seperti yang dituduhkan
oleh pihak M ataupun pihak lainnya seperti itu. Jadi tidak terbukti adanya perzinahan. Pernikahan agama itu tidak ada bukti dan tidak ada dokumentasi. Karena kan memang pada saat pernikahan itu kan juga apa yang diutarakan Inara maupun Insanul, ya kan itu diutarakan. Ya dia juga nggak tahu juga tempatnya di mana mereka pernikahannya seperti itu. Tapi secara agama itu menurut pengakuan dia di BAP itu dilakukan tanpa ada hubungan intim baik sebelum maupun sesudah tanggal 7 sampai detik ini. Tidak ada yang jadi saksi, cuma memang lebih mengedepankan kepada perdamaian itu sendiri. Ya tanggapannya Inara bahwa di video itu, satu itu kan video yang sudah diedit ya, artinya sudah dipotong-potong beberapa video, dan kedua di video tersebut tidak menjelaskan mengenai adanya perzinahan tersebut, hubungan intim tersebut. Artinya hubungan intim di dalam pasal yang dilaporkan oleh Mawa ini adalah hubungan di mana masing-masing memasukkan alat kelamin masing-masing, itu tidak terjadi seperti itu. Sementara itu, sebuah pemandangan yang kontras justru ditunjukkan oleh Wardatina Mawa. Saat Inara tengah berjibaku menghadapi ketatnya proses hukum, Mawa justru terlihat menikmati momen kebersamaannya dengan Fuji dan konten kreator ternama lainnya. Momen santai ini pun ia bagikan di akun media sosial pribadinya. Seolah mempertegas bahwa dirinya sama sekali tidak terbebani dengan konflik hukum yang tengah bergulir. Seperti diceritakan oleh kuasa hukumnya, proses hukum yang membelit Inara Rusli memang sempat membawa tekanan psikis bagi Inara. Sebelumnya, kuasa hukum Inara juga mengatakan bahwa kliennya sempat dalam kondisi tertekan akibat laporan yang dilayangkan oleh Mawa. Meski demikian, sang kuasa hukum tetap melontarkan harapan besar agar badai kasus ini tidak berujung pada perceraian dalam rumah tangga Inara dan Insanul Fahmi. Bang, berarti terbantah ya ucapan-ucapan yang di luar sana jadi bola liar bahwa sakitnya ini karena stres, tertekan dan segala macamnya gitu. Kalau sakit sih sakit normal ya, sakit normal. Tetapi kalau memang yang namanya pikiran sudah pasti lah, pikiran sudah pasti ada masa tertekan karena kasus-kasus yang ini yang belum nggak kelar sampai saat ini udah pasti gitu itu. Tapi sakitnya itu bukan semata karena depresi atau stres, tapi memang sakit normal. Nggak takut Bang Inara kehilangan Insanul, Bang? Dari awal pun sejak kasus ini booming, ya Inara udah siap. Kalau memang dia harus berpisah ya berpisah, kan seperti itu. Kalau memang dia masih lanjut, silakan lanjut seperti itu. Karena ya namanya jodoh kan kita tidak bisa memungkiri, bukan hak kita juga untuk apakah dia akan lebih jodoh atau mereka akan terpisah. Kalau Insanul dengan Inara sudah pasti komunikasi ya. Karena apalagi kan kasusnya kan masih berjalan, sudah pasti mereka akan komunikasi. Cuma sejauh mana komunikasinya itu yang kami tidak tahu. Ya. Tekanan yang dialami Inara Rusli berbanding terbalik dengan sikap yang ditunjukkan oleh Insanul Fahmi. Usai menjalani pemeriksaan polisi, Insanul Fahmi secara tegas menolak untuk memberikan komentar apapun yang berkaitan dengan istri sirinya, Inara Rusli. Sebuah sikap dingin yang kian memantik tanda tanya mengenai nasib rumah tangga mereka ke depannya. Ini udah berapa lama gak ketemu sama Inara, Bang Inara? Gak usah dibahas dulu untuk itu, biar aku mau ngerucutin dulu ya masalah yang ada di... Di tengah polemik yang kian meruncing ini, seperti apa sebenarnya sosok Insanul Fahmi di mata Ibunda Inara Rusli? Benarkah sang ibunda sengaja menutup telinga dan enggan mencampuri urusan hukum putrinya? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, memasuki babak baru perseteruan ini, Ibunda Inara Rusli akhirnya turun tangan memberikan tanggapannya.
Sebagai orang tua, ia bersikap tegas untuk tidak menanyakan detail proses hukum yang tengah membelit putrinya. Komunikasi yang terjalin antara dirinya dan Inara saat ini murni hanya difokuskan pada kondisi kesehatan serta perkembangan anak-anak Inara. Sehat, alhamdulillah sehat. Ya manusia hidup kan ada pikiran lah. Paling pikiran tuh anak-anak aja. Curhatannya paling juga soal cucu, soal ngejalanin mental mereka, secara psikologis seperti apa. Kan nggak ada. Dia nggak kasih saya beban pikiran, nggak ada cerita. Saya taunya dari media aja. Paling saya tanya, itu sampai mana? Oh, aman nih. Ya udah, dapat panggilan, udah selesai. Meski enggan mencampuri urusan hukum putrinya, Ibunda Inara bersikap terbuka saat dimintai penilaiannya mengenai Insanul Fahmi. Di matanya, Insanul Fahmi adalah laki-laki biasa yang dinilainya baik dan soleh. Namun, ia juga menegaskan bahwa interaksi di antara mereka selama ini tidak terlalu intens karena ia merasa belum saling mengenal dengan cukup baik. Pernah bertemu nggak dengan Mas Insanul sebelumnya? Belum pernah, nggak kenal. Oh sudah, kalau hari ini Lebaran sempat itu aja sih, memang nggak pernah rutin. Kan kami rumahnya jauh. Oh anaknya sopan kok, anaknya soleh. Ngobrol, orang suka bercanda juga, tapi ya itu masih terbatas karena kan belum kenal baik. Lalu, apa langkah akhir yang diharapkan oleh Ibunda Inara dalam menyikapi permasalahan rumah tangga putrinya? Mungkinkah kata damai masih bisa dirajut antara pihak yang sedang berseteru? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, menghadapi badai ujian yang tiada henti menghantam keluarganya, Ibunda Inara Rusli memilih bersikap realistis. Ia menegaskan bahwa langkah terbaik saat ini hanyalah menjalani dan mengikuti alur proses yang ada. Ia meyakini dengan pasti bahwa setiap permasalahan pada akhirnya akan menemui titik penyelesaiannya. Di balik ketegarannya, terselip harapan besar agar semua pihak yang berseteru dapat menurunkan ego dan memilih jalan perdamaian demi kebaikan bersama. Pertama, ini proses ya untuk hidup lebih dewasa. Kedua, jalanin aja, let the flow, mengalir. Karena pada ujungnya nanti akan selesai. Karena kita kan umat seiman ya, apalagi pihak sana juga Islam. Mudah-mudahan ada perdamaian, saling ngerti, silaturahmi itu lebih penting. Kalau saya orang tua seperti itu. Saya cuma berharap Putri Mami Inara mendengar apa yang sudah Mami ucapkan. Semua sama orang tua di muka bumi ini pasti mau anaknya bahagia, anaknya lancar, segala urusannya. Damai-damai aja, karena hidup itu yang dicari seperti itu, silaturahmi, kedamaian. Kalau udah tentram kan rezeki datang sendiri. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.